Ya, isi pokok Alkitab itu al-hikmah malah. Ada hukum-hukum sunatullah itu. Demikian saja biar nggak bertele-tele. Terima kasih. Terima kasih Bang Opo. Saya menuju ke Gus Romli. Silahkan Gus Romli 3 menit. Iya gak apa-apa 3 menit. Jadi begini, mohon maaf Abah Gus Opo ya. Jadi begini, kita di Zoom terbuka kan ini. Jadi yang saya katakan, yang saya baca, referensi itu daripada ahli ilmi, daripada ahli dzikri, yang mana pendapatnya semua berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan yang saya baca. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita ini hanya merasa cukup ya dengan Al-Quran saja. Itu bahaya. Itu namanya ingkarus sunnah. Padahal as-sunnah yang 3 pilar itu, perkataan, perbuatan, persetujuan baginda Nabi itu berdasarkan Quran juga kok. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah semua yang disabdakan ya, termasuk yang diperbuat, termasuk yang dipersetujui oleh baginda Nabi itu berdasarkan hawa nafsu beliau sendiri, bukan, melainkan itu semua berdasarkan wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Artinya apa? As-sunnah yang merupakan perkataan, perbuatan dan persetujuan baginda Nabi itu adalah berdasarkan wahyu juga menurut Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi jangan kita merasa sudah cukup dengan Al-Quran, dengan ilmu kita saja, tetapi harus berdasarkan terhadap as-sunnah. Karena as-sunnah itu adalah merupakan penjelas ya. Was-sunnatu mukhbirun an qaulihi ta'ala wa hukmihi. Menurut siapa? Menurut ahli ilmu Syekh Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam juz 1 halaman 208. Jadi sekali lagi ya, tidak cukup misalnya tentang sholat. Di Al-Quran itu perintah sholat cuma global, sedangkan waktunya, tata cara bacaannya, rukun, syaratnya sholat ada di hadis itu. Hadis belum sempurna. Misalnya tentang bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara tangan. Nah, itu disebut dalam qiyas dan ijma. Jadi jangan dipisah-pisah. Quran itu diperjelas oleh as-sunnah 3 pilar. As-sunnah diperjelas lagi dengan ijma dan qiyas. Tidak boleh dipotong-potong. Itu namanya aliran ingkarus sunnah. Ya, bahaya itu. Banyak yang tidak menerima as-sunnah dan tidak menerima ijma dan qiyas itu. Bahaya itu. Aliran bahaya itu. Saya peringatkan pada siapa saja. Demikian. Nanti setelah ini kita bicara tentang arsy dan kursi. Seperti yang diungkapkan oleh Gus Bah Kiai Al-Fat. Saya sepakat top markotop beliau itu. Top markotop juga Gus Wong Fehong. Juga moderator. Juga Pak Gus Opo itu sebetulnya top markotop. Cuma kesusu untuk Quran sudah jelas, bah. Nggak bisa, bah. Kalau tidak dijelaskan oleh as-sunnah, tidak diperjelas lagi oleh ijma dan qiyas. Begitu. Mohon izin, mohon maaf. Terima kasih. Matur sembah nuwun, matur sekelangkong. Terima kasih Mas Romli. Silakan ini sepertinya Bang Opo lagi nih arahnya nih. Monggo silakan ditanggapi 3 menit Bang Opo. Jadi katanya tadi kita enggak boleh mencukupkan Al-Quran saja ya kan itu. Ini saya bantah, pakai Al-Quran juga saya bantah. Jadi kalau mau bantah aja Al-Quran. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya Allah suruh bilang cukupkan. Kul kafa billahi. Emang berbicara billahi bicara apa? Berbicara ismullah, dinullah, sabilillah, kalimati rob. Cari lagi yang kaitan dengan Allah. Nggak bisa dipisahkan itu dengan Allah. Cukupkan. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Udah satu. Yang kedua, nggak ada dibilang Allah itu ingkar sunnah. Dalam Al-Quran ada sunnah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada istilah sunnah, nggak ada ingkar sunnah. Bahkan sunnah yang benar itu sunnatullah. Selain sunnatan minallah, sunnatullah, itu sunnah apa katanya? Khutuwat setan. Nggak ada itu ingkar sunnah. Karena Al-Quran ini jelas. Nggak pakai embel-embel. Nggak pakai embel-embel. Diturunkan tuh Al-Quran. Sekarang ini yang valid itu Al-Quran.
Tidak ada orang nulis buku berani mengatakan la raiba fihi hudalil muttaqin. Enggak ada kecuali Al-Qur'an. Hanya orang yang merasa sudah berilmu Al-Qur'an aja dia mengatakan Quran itu enggak lengkap. Padahal belum selesai dia pelajari Al-Qur'an. Bahkan belum selesai lagi yang ngaku-ngaku muslim tadi belum selesai lagi misi peradaban ini. Kebangkitan Islam itu mana? Sekarang yang bangkit peradaban apa? Dominasinya di mana? Jadi berapa abad yang salah Al-Qur'annya? Bukan banyak orang merasa paham Al-Qur'an, merasa paham wahyu. Iya, memang Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in wahyu yuha. Itu Nabi Muhammad yang dijelaskan Al-Qur'an, bukan Nabi Muhammad yang dijelaskan di luar Al-Qur'an. Kan pepecah. Nabi Muhammad yang dijelaskan Al-Qur'an memang betul. Wahyu yang disampaikannya, Al-Qur'an itu wahyu. Bukan yang disampaikan di luar Al-Qur'an. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada yang bicara hawa. Tapi wahyu. Loh, ocehan omongan Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, semua itu Sulaiman. Itu di dalam Al-Qur'an ada. Wahyu semua diomongkan mereka. La qaulu Rasul Karim. Tidak ada. 1 menit lagi. Tidak ada hawa. Yang hawa itu justru di luar Al-Qur'an. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak ada orang yang berpedoman pada Al-Qur'an itu ingkar sunnah. Wong istilah sunnah itu dari Al-Qur'an kok. Tapi kalau sunnah macam-macam itu bukan dari Al-Qur'an. Istilah sunnah bahkan sunnatullah lagi dalam Al-Qur'an. Konsisten, tidak ada perubahan dari dulu. Tapi pikiran kesadaran manusianya yang mengubah dirinya sendiri. Makanya terjerumus. Coba Palestina. Muslim. Siapa yang bantu? Muslim itu saling tolong-menolong. Sekarang siapa yang bisa bantu? Tak berdaya. Karena apa? Tidak punya sultan. Sultan, kata orang sekarang. Sultan. Tidak ada sultannya. Padahal ilabi sultan. Nggak mampu. Kecuali sultan. Mana ada selain Al-Quran ada sultannya? Tidak ada itu. Cuman Quran yang ada sultannya. Sudah cukup, Bang Opo? Sekian, terima kasih ya. Oke. Ngawur ini, saya jawab pertama. Biar tidak ngawur. Gimana Bang Alfat? Mau diambil Gus Romli dulu waktunya tadi rasanya Bang Alfat dulu soalnya. Iya, saya minta karena bahaya beliau ini. Ini Gus. Biar saya Gus. Oh iya. Ya sudah, monggo. Jadi begini, 3 menit ya, sebenarnya punya tujuan bagus semua. Saya lihat begini, ketika orang bernarasi, sudah cukup Al-Quran. Betul. Kalau cukup Al-Quran, justru mengikuti Rasul itu perintah Al-Quran. Maka kalau orang yang sudah merasa cukup dengan Quran, dia harus mengikuti Quran itu sendiri, yaitu mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'un. Apa yang diikuti dari Rasul itu? Ya tingkah lakunya, ya ucapan. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Itu kata siapa? Kata Quran. Betul. Kenapa kita? Justru orang paham Quran itu, dia akan mengikuti Rasul yang diistilahkan sunnah. Ya. Maka kalau orang mengaku mengikuti Rasul, mengikuti Quran, tapi tidak mengikuti Rasul, dia sedang mengingkari Quran. Ya. Kita begitu konteks kita pemahamannya. Adapun keadaan yang kita lihat sekarang bukan seperti itu, karena mereka mengingkari Quran itu sendiri, mengingkari Rasul. Rasul berkata, al-jama'atu rahmat wal firqatu azab. Itu kata Rasul. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. An aqimu din wa la tafarraq. Wa la takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Rasul, al-firqatu azab, al-jama'atu rahmat, wal firqatu azab. Jadi apa yang salah dari Rasul? Maka kita harus mengikuti Rasul. Untuk mengikuti Quran itu, ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ya.
Satu, bahkan kata Allah nih, bukan kata saya. Was-sabiquna al-awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, ikutilah mereka dengan ahsan, dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Siapa? Was-sabiquna al-awwal minal muhajirin wal ansar. Kata siapa? Satu Kata menit lagi Bang Alfat. ya. 1 menit Maka lagi. kalau orang mengaku dirinya mengikuti Quran, ikutilah Quran. Kalau kata Quran, ikuti Rasul, ikuti Rasul. Ikuti sahabat, ikuti sahabat. Ya, artinya ada sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Contoh dari Rasul dan contoh dari sahabat yang harus kita ikuti, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Sip. Ya, ini kan kerangka pemahaman ini. Top Kerangka Markot. kita pemahaman. Itu saja, coba ya silahkan ditanggapi. Oke, kita ke Gus Romli dulu karena sudah resen tadi. Sedikit, Silakan. sedikit. Jadi top 3 menit, Markot, ya. top Markot, Gus Kiai Alfa. Ya, jadi begini. Kita itu berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi jangan diputus. Atiullah itu tidak terputus. Jadi atiullah itu patuhilah Allah dengan mematuhi Al-Qur'an gitu loh. Dan ada dannya itu waw atof, jangan dipotong. Dan patuhilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Mematuhi Rasulullah apa? Mematuhi as-sunnah. Ada 3 itu. Perkataan, qauli, fi'li, perbuatan, dan takriri, persetujuan. Gitu loh. Padahal salah satu sunnah beliau harus paham ya, mana yang disebut dengan frase sunnatullah, mana yang disebut dengan frase as-sunnah dalam pengertian hadis, qauli, fi'li, dan takriri. Kalau itu saja tidak paham, ya mohon maaf, belajar dulu. Begini, ada suatu hadis ya, banyak ini, misalnya ini, innani tarikum fikumus tsaqalain kitaballah wa ahli baiti, ya kan? Inni tarikum fikumus tsaqalain kitaballah wa itrati wa innahuma lan taftariqa hatta yarida alayya al-khawda fanzuru kaifa tukhlafuni fahima. Jadi begini, ada saya tinggalkan 2 pusaka pada panjenengan semua, yaitu kitabullah dan ahlil bait. Ada juga hadis lain kitabullah dan as-sunnah, begitu loh. Jadi apa? Jadi selain Al-Quran yang diperjelas itu dengan as-sunnah kok. Menurut siapa? Saya sudah katakan tadi, menurut Al-Amudi, itu ahli tafsir itu. Sekarang kalau cuma, balik lagi ya, kalau cuma kita memakai Al-Quran gitu, gak bisa sholat kita. Mana ada di Al-Quran itu? Sholat kalau duhur 4 rakaat harus menghadap ke barat, agak ke utara. Harus takbiratul ihramnya begini, gak ada di Quran itu. 1 menit lagi. Ya, untuk memperjelas itu dia sunnah, disebutkan rukun syaratnya sholat. Diperjelas lagi dengan kias dan ijma tentang bagaimana tangan kita, bagaimana kaki kita, bagaimana kita menghadaplah itu. Jadi fungsi Quran, sunnah, 3 pilar itu, ijma dan kias, jangan dipotong gitu loh. Bukan berarti kita menolak Quran, tidak. Quran itu perintahnya jelas, ikutilah Allah yaitu Al-Quran, ikutilah Rasulullah. As-sunnah 3 pilar, dan ikutilah ulil amri. Ulil amri menurut Syaukani dalam Nailul Autarnya adalah pemerintahan yang sah di tempat masing-masing. Jadi berbicara sultan, tadi panjenengan mengartikan sultan illa bi sultan itu dengan sultan raja, salah itu. Illa bi sultan di Quran yang panjenengan sitir itu adalah kekuatan gitu loh, ilmu maksudnya. Demikian Pak Moderator, mohon izin, mohon maaf. Terima kasih Gus Romli. Kita kembali lagi ke Bang Opo ini menanggapi dari 2 ya tadi, Bang Alfat sama Gus Romli. Silakan Bang Opo. Halo? Oh, unmute ya, sorry, belum di mute ya. Ya. Oke, bentar ya. Oke, tadi bicara seolah-olah saya itu bicara gini, tidak boleh mengikuti Rasul. Nah, itu salah itu. Wong di dalam Al-Quran udah dibilang, man yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Artinya kan beda jelas.
barang siapa yang mematuhi mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Itu Al-Quran yang ngomong. Bukan orang Arab yang ngomong itu. Allah yang ngomong itu. Jadi kalau mau mentaati Allah ya taati Rasul. Iya, itu udah clear. Tapi saya mau mengatakan dari dulu sama Abang Alfat itu, udah bolak-balik saya katakan kan, mentaati Rasul itu bagaimana? Apa menurut si A, si B, si C, si D seperti itu? Kan enggak. Ya mentaati Rasul itu ada semua dalam Al-Quran. Masa kita disuruh Allah mentaati Rasul tapi di ayat-ayatnya tidak dijelaskan? Yang salah Allahnya apa yang membaca Al-Quran? Yang membaca Al-Quran. Wong mentaati Rasul itu semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana cara mentaati Rasul? Kan bicara Rasul itu bicara uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan jelas. Jadi Rasul itu bukan hanya Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul. Jadi jangan pilih-pilih. Kenapa? La nufarriqu baina ahadimi rusuli. Allah tidak membeda-bedakan. Kami tidak membeda-bedakan dari salah seorang Rasul itu. Sama. An Akimuddin. Jadi An Akimuddin itu yaitu mentaati Rasul itu An Akimuddin kita. Menegakkan aturan Allah. Law enforcement. Kalau nggak ditegakkan aturan Allah, Sambo. Jadi kayak Sambo itu. Yang tersangka itu karena nggak menegakkan aturan Allah. Makanya supaya tidak seperti itu, tegakkan aturan itu supaya tertib. Emang aturan mana lagi yang lebih hebat daripada aturan Allah? Kan nggak ada. Coba buat aturan. Udah berapa lama kita buat aturan? Yang ngaku-ngaku muslim lah. Loh, saya kemana-mana. Udah berapa lama buat? Nggak ada. Itu faktanya, itu masalahnya. Jadi nggak usah bangga kita sekarang ini. Kalau memang nyatanya carut marut gitu. Yang ngaku-ngaku muslim enggak usah bangga. Buktikan dulu gitu baru bisa bangga. Saya mengkritisi ini dalam rangka konstruktif. Bukan saya merasa sudah sesuai Al-Qur'an. Ya, enggak perlu saya ngomong di sini kalau udah sesuai Al-Qur'an. Saya mengkritisi untuk memberikan sebuah ya kehangatan berpikir lah gitu supaya enggak dingin beku gitu kan. Biar ada kebuntuan berpikir itu biar terselesaikan gitu. Kaitannya dengan sholat gimana Bang Opo? Kaitan dengan sholat, istilah sholat, jumlah rakaat. Iya. Istilah sholat semuanya ada dalam Al-Quran. Emangnya kita sudah mengumpulkan semua ayat-ayat terkait dengan sholat, sudah mengkaji satu persatu dengan benar. Tanya aja diri sendiri, sudah belum? Gitu. Jangan jawab yang ditanya, jangan kemana-mana. Diam dulu, saya lagi ngomong. Ya. Saya bertanya, sudah belum? Satu menit lagi, Bang Opo, silakan. Sudah belum? Kalau merasa sudah, ya emangnya sholat yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku sudah mengerjakan itu udah benar? Introspeksi dulu. Karena ada fawailul lil mushollin. Jelas itu. Kalau sudah merasa sudah melakukan sholat, kenapa kenyataannya begini? Lihat aja itu. Fawailul lil mushollin. Sholat apa yang dikerjakan? Apa sesuai dengan Quran, apa di luar Quran? Introspeksi kita. Kita tidak mau menganggap sudah benar sholatnya. Introspeksi. Parameternya apa sholatnya? Murni Quran apa dicampur aduk? Kalau dicampur aduk ya lain lah urusannya. Jadi saya ingin mengatakan Quran itu benar. Kalau sholatnya sesuai Al-Quran pasti benar. Hasilnya, outputnya. Tapi karena belum sesuai murni dengan Al-Quran, wajar kalau sholat-sholatan. Sholat-sholatan banyak. Kalau cuma cari muka banyak. Ngomong apa orang ini? Bukan. Maksudnya kan banyak juga koruptor sholat. Fakta itu. Fakta. Banyak koruptor sholat. Tapi bukan itu kan yang dimaui Allah. Rakaat sholat ada enggak di Quran? Itu saja gak dijawab kok. Sebentar Pak Romli, diselesaikan dulu nanti gantian. Sekarang iya. Oke, sudah selesai Bang Opo, sudah selesai ya? Tunggu, saya tanya juga. Coba sebutkan istilah rakaat itu dalam Al-Quran ayat berapa? Oke. Ayat berapa? Loh, kalau rakaat itu betul, istilah rakaat itu ayat berapa? Sebutkan coba, ayat berapa? Jangan merasa udah benar sholatnya. Rakaat itu ayat berapa? Sebutkan coba. Saya tanya ke jenengan kok. Loh, rakaat itu ayat berapa? Saya tidak bicara rakaat sholat kok, nyinjung rakaat sholat. Ayat berapa rakaat sholat? Jangan. TikTok aja gak apa-apa TikTok Pak. Moderator enak TikTok lebih nyambung. Jangan ini, nggak enak ini sama yang lain. Mungkin
saya kasih kesempatan yang lain dulu deh ini biar agak ini. Enggak, sebentar. Beliau itu kita tanya 3 menit ya. apakah satu menit aja wis. Bang Aim bagus ini Bang. Beliau itu semua jawabannya gak nyambung. Misalnya begini, kalau beliau cuma berpendapat pada Al-Quran saja, mohon maaf ya, coba sebutkan rokaat sholat atau menghadap kiblat itu mana ayat Qurannya, gitu loh. Makanya butuh hadis kan, butuh sunnah kan? Enggak, Itu sekarang maksud saya. Sekarang saya tanya. Sebentar Bang Opo, biar diselesaikan pertanyaannya sama Gus Romli. Jadi panjenengan ya, kalau ditanya itu jawabannya fokus, jangan memutar fawailul lil musallin kita umat Islam. Apa gak ada hubungannya jawaban jenengan itu? Jawab dengan tegas sekarang. Apakah di Quran itu ada tentang jumlah rakaat sholat? Itu saja. Oke, siap. Kita kasih waktu Bang Opo untuk menjawabnya ya Gus Romli ya. Ya, siap. Oke. Silakan Bang Opo. Gus Romli saya mute dulu ya. Gus Romli saya mute dulu ya. Di mute. Udah. Saya tidak berbicara rokaat. Jadi saya berbicara itu berusaha untuk tidak menggunakan istilah-istilah di luar Quran. Saya tidak bicara rokaat. Kalau mau bicara rokaat, yang akar katanya rokaain itu, ya pakai aja yang ada dalam Al-Quran. Wa atu zakah, warka'u ma'ar rokiin. Udah. Saya nggak bicara rokaat. Saya pakai istilah yang ada dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar rokiin. Ya kan? Cobalah dipikir itu. Jadi yang diperintah aja. Ya Maryam, nuti lirabbika wasjudi warka'i ma'ar rokiin. Itu yang ada dalam Al-Quran. Saya tidak membicarakan istilah-istilah di luar Al-Quran. Terlalu banyak di luar istilah-istilah di luar Al-Quran, terlalu banyak kalau saya bicarakan. Tidak penting bagi saya itu. Yang penting menurut Allah itu yang ada dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran bertele-tele nggak penting bagi saya itu. Jadi jangan saya disuruh membahas yang tidak ada dalam Al-Quran. Nggak penting. Sebentar begini, biar tidak jadi fitnah. Jadi sampean kalau sholat duhur berapa rakaat? Sebentar Gus Romli. Bang Opo sudah selesai jawabannya? Enggak TikTok aja Gus, nyambung Gus. Belum selesai. Belum selesai. Ini belum selesai. Iya. Iya, tolong hormati. Kalau kita mau ini ya, sebagai host. Biar diselesaikan dulu, nanti saya kasih waktu, gitu aja. Ya. Ini berarti pindah kita masalah sholat nih ya. Nah, ini akan loncat-loncat gini terus ini kalau seperti ini. 30 detik, Bang Opo, 30 detik. Ya. Saya minta saya minta sama admin ya, sama host untuk bicara rokaat, bicara sholat ini dijadwalkan aja. Tapi untuk sementara saya katakan, ya kan, di dalam Al-Quran bicara sholat lengkap. Tapi ayat-ayat tentang sholat menurut Al-Quran jangan kau pakai a priorimu tentang sholat gitu. Kamu dengarkan Quran berbicara tentang sholat, jangan kau bawakan a priorimu supaya orang sesuai dengan a priorimu. Kamu bicara juhur, istilah juhur apa dalam Al-Quran? Kau cari ayat berapa? Duhur bukan juhur. Iya. Salah kok. Ayat berapa? Duhur bukan juhur. Iya, ayat berapa istilah duhur itu? Gus Romli sebentar, diselesaikan dulu nanti Gus Romli menanggapi. Coba nomor surat, nomor ayatnya berapa? Duhur tadi itu. Sebentar. Berapa? Bang Opo sudah selesai belum? Enggak, saya tanya ini. Nomor surat, nomor ayatnya tentang duhur itu di mana? Saya pindah ke Gus Romli ya. Bang Opo, 2 menit Gus Romli, silahkan ditanggapi. Makanya saya usulkan TikTok nyambung Gus. Jadi begini, saya tadi kan bolak-balik bertanya karena tidak TikTok gak nyambung. Jadi begini, tadi panjenengan Abah Opo ya, yang tanpa ilmu tapi ngotot, buktinya ngomong duhur saja juhur. Begini, kalau panjenengan mengatakan warka'u ma'ar rokiin ya, itu tentang ruku bukan tentang rokaat. Ya makanya kan? Saya tanya istilah rokaat itu ayat berapa? Makanya saya tanya sebelum sampean tanya. Saya tanya ke sampean kok. Loh, saya tidak bicara istilah rokaat. Yang bawa-bawa istilah rokaat siapa? Sebentar begini. Tadi panjenengan ya. Sebentar. Gus Romli 2 menit, nanti gantian. Iya. Bang Opo 2 menit. Oke. Makanya saya tanya panjenengan begini. Panjenengan sholat duhurnya berapa rakaat? Gitu aja. Oke, sudah? Iya, wis. Oke, silahkan. Bang Opo, tanggapi. Panjenengan sholat duhur berapa rakaat? Oke. Di mood ya, oke.
Pertama saya tanya dulu. Kamu mengatakan rokaat itu ayat berapa? Pertanyaanmu harus saya verifikasi. Valid nggak pertanyaanmu? Oke. Saya Rokaat itu jawab, istilah saya berapa? jawab. Ah, Saya jawab. Ya. Oke. Tentang rokaat sholat ada di hadis. Nah, Oke. makanya pertanyaanmu itu nggak perlu kau bawa ke sini. Aku hanya mau No. yang bertanya itu tadi adalah pertanyaan Al-Qur'an gitu. Makanya saya bilang, karena sampean tadi Quran terus, saya tanya. Iya. Sampean sholat duhur berapa rokaat? Sebutkan kalau 4 Makanya- rokaat di makanya- Quran ayat berapa? Itu loh saya tanya ke jenengan, jangan tanya ke saya jenengan. Bukan kan sholat sampean merasa udah paling tinggi itu, paling benar kan? Oh tidak. Sampean paling ngotot tanpa ilmu gitu loh. Ya karena sholat sampean itu tidak merasa paling tinggi, pertanyaan sampean itu harus dipasihkan dulu, dipalidkan dulu. Valid nggak pertanyaan ini? Kalau Valid, tidak valid, sangat valid. berdasarkan apa valid? Kalau istilah rokaat aja ente nggak tahu ayat berapa, valid dari Loh, mana? Saya tanya ke sampean kok. Ya pertanyaannya nggak valid, bagaimana saya mau jawab? Coba dengarkan ya. Sebentar Pak Bendahara. Siap. Bendahara, moderator. Gantian ngomongnya ya, jadi nggak bisa denger nih. Iya. Pertanyaan jawab, tanya jawab gitu. Tanya jawab. Jadi begini Satu Pak Opo. pertanyaan aja. Satu pertanyaan. Pak Opo, sampean tadi ya cenderung memakai Quran gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah panjenengan sholat duhur 4 rakaat? Apa panjenengan nggak sholat? Karena di Justru- Quran nggak ada 4 rakaat. Itu saja Oke, jawab. Oke, siap. Udah. Gus Romli jawab, Bang Opo. Silakan nih Bang Opo jawab. Udah ya. Nanti kita ke Pak Adib dulu. Ya. Oke, udah ya. Pak Sekarang Opo dulu. Oke. udah. Saya mau pertanyaan itu valid. Nanti saya tanya dengan pertanyaan valid, nggak valid mau nggak? Saya tanya dulu pertanyaanmu itu, istilah rokaat itu dasarnya apa? Saya selalu pegang dasar Quran. Kalau tidak ada Quran jangan bertanya sama saya gitu. Tanya aja sama orang yang merasa ini tadi tahu Al-Quran gitu. Kalau bukan pertanyaannya berdasarkan Al-Quran, istilah-istilah yang dipakai, jangan tanya saya gitu. Saya tidak akan menjawab itu. Oke. Nah, istilah rokaat, istilah duhur, sebutkan surat dan ayatnya. Sekarang juga ayatnya. Jadi pertanyaanmu valid dulu baru saya jawab. Nanti saya tanya. Ya? Nah, udah. Nggak ada. Oke. Makanya saya akan tadi tanya ke jenengan. Saya mulai tadi jenengan itu bicara Quran, nggak pernah berbicara tentang sunnah. Padahal sudah saya sebut An-Najm 3 dan 4 itu as-sunnah yang 3 pilar itu berdasarkan wahyu juga. Nah, sekarang saya tanya panjenengan, jangan dikembalikan ke saya. Saya tanya ke jenengan, apakah panjenengan melakukan sholat duhur atau cukup sholat seperti diungkapkan Al-Qur'an? Nah, as-sholatu lidzikri, sebentar. Nah, itu panjenengan tidak bisa menyebutkan misalnya duhurnya berapa rakaat. Tadi jenengan baca duhur saja, zuhur itu ngotot tanpa ilmu. Jadi begini, jawab, jangan bertanya balik. Di Al-Quran itu apakah ada sholat duhur 4 rakaat? Gitu loh. Gus Romli. Sebentar. Saya tengah dulu. Jadi begini Gus Romli. Ketika Gus Romli bertanya, itu biarkanlah Bang Opo itu menjawab sesuai kemampuannya. Artinya kalau jawabannya Bang Opo itu tidak sesuai dengan harapan Gus Romli, ya biarlah nanti yang menilai itu yang lain gitu. Artinya jawabannya gitu. Gitu. Terima kasih moderator yang adil dan baik. Nah, tapi gini juga Sebentar. Bang Ain. Oke, kita ke Bang yang Ain, rakyat dulu. kalau seandainya memang 2 pernyataan menit Bang itu- Gismet, silakan. Maksud saya begini, kalau memang pernyataan dari Bang Opo itu tidak sesuai, wajar saja Gus Romli nanti menanggapi lagi. Itu biasa itu. Seperti itu. Nanti kalau seandainya Gus Romli tidak menanggapi, berarti kata netizen benar lah. Iya. Karena pernyataan tersebut kan gitu. Akhirnya Iya betul itu. Iya. Benar-benarnya jadi tidak tercapai. Itu maksud saya. Iya. Oke, terima kasih Bang Ain. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke yang lain dulu biar agak adem. Yang lain biar ada tambahan selingan gitu. Kita ke Pak Adib dulu, baru nanti ke Bang Alfat. Oke, silakan Pak Adib, monggo. Pak Adib. Halo Pak Adib. Enggak ada suaranya Pak Adib. Siapa Pak Adib itu, Gus? Terima kasih. Ya. Oh, Pak Adib Susila. Saya jadi merasa berdosa ini. Silakan. Halo? Nggak ada suaranya? Jaringannya agak putus tadi. Ya, suaranya terdengar. Dengar, oke. Nggak terdengar.
robot main. Jaringan tuh. Ya, jaringan Pak Adib. Jaringan di Sri Muda itu, nyingit-nyingit itu. Jaringannya Pak Adib Atau agak ada yang mempengaruhi. Kalau pulang ke Istri Muda siang aja. Halo Pak Adib. Masih nyambung? Pak Adib? Mungkin yang lain aja dulu, Oh, Bang. Yang lain Gus. Menghemat Bang waktu. Alfat dulu. Oke. Bang Alfat Bang- ya Alfat. Atau Bang Bang Kismet. Alfat. Silakan Bang Alfat. Atau Gus Wong Fehong. Iya, begini loh. Kita ini kan begini ya. Pertanyaan kan supaya clear. Baik, ini bukan apa, ini kan mencari titik temu ya. Saya tanya ke Bang Opo, boleh dijawab head to head. Pak Opo waktu sholat pakai surat Al-Fatihah nggak? Udah saya jawab ya. Bentar. Ini Bang Alfat Ya. cukup bertanya satu itu aja. Satu aja, dijawab aja. Pakai Al-Fatihah enggak? Kalau enggak, Oke. enggak. Kalau iya, gitu saja. Oke. Ini berarti saya langsung ke Pak Adib dulu coba ya. Ya, Saya enggak ke Pak usah. Adib. Langsung saja antara saya dan Oh, Bang langsung Opo. saja. Ini nyari titik temu kan, bukan mau Oke, bertengkar. silakan. Bang Opo, dijawab saja singkat ya, Bang Opo. Jadi gini, 1 menit. Oke. kalau pertanyaan-pertanyaan yang di Bukan, luar begini Al-Quran, Bang. Begini Bentar, Bang. Bang Alfat. Ini mau sebentar, dijawab. ini lagi mau dijelaskan. Ya. Jangan Enggak. interupsi. Saya enggak Bentar butuh loh. narasi, maksud saya dijawab saja. Ya penjelasan itu narasi namanya. Bentar, Dengar dulu. Enggak. Sebentar, Bang Alfat. Bang Alfat. Jadi nanti jawabannya biar nanti terserah Bang Opo. Apakah itu sesuai narasi atau dia Iya. ngelantur, itu biarkan saja. Nggak usah gitu aja. dikendalikan. Nggak usah dikendalikan. Pendidikan kita Oke. selama ini begitu. Suka kali dikendalikan. Biarkan dia bebas berpendapat. Itu kan nggak dilarang berpendapat. Udah? Oke, silakan Bang Opo 1 menit, Bang Opo. Ya, oke. Berbicara sholat, itu harus dibahas dari dasar. Jadi jangan kita udah merasa udah ngerti masalah sholat. Nggak usah dulu kita merasa udah mengerti masalah sholat. Karena faktanya hasil sholat kita ini masih begini. Masih kayak gini gitu loh. Hasilnya. Jadi nggak usah merasa kegeeran. Udah benar menegakkan sholat tuh. Jangan kegeeran dulu gitu. Kita merasa ya ingin mendapat ihdinas siratal mustaqim lah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta bimbingan aja dulu gitu. Supaya kepala itu terbuka kita gitu. Mata kita terbuka. Nggak usah kegeeran kita. Satu ya. Makanya saya sebelum jauh-jauh bicara sholat, saya bilang agendakan kita bicara sholat. Akar kata sholat, konteksnya sholat itu apa yang diperintahkan? Ritual kah? Baik, oke. Ritual kah? Jangan terlalu lama, Baik, gak Bang nyambung Opo. ini. Substansi Baik, Bang kah? Nah, apa ritualnya yang ditegakkan? Oke, artinya Bang Opo ingin menjawab itu memang dalam tema tertentu ya, tema khusus Iya. gitu ya. Nggak lompat-lompat kayak bajing loncat. Emangnya kita ini Oke. apa gitu kayak anak kecil? Jenengan yang lompat-lompat Oke. tidak menjawab pertanyaan. Lah pertanyaannya harus valid saya bilang. Kalau istilah pertanyaan itu apa? Valid. Apakah jenengan kalau sholat pakai Al-Fatihah? Sebentar. Ini kita bahasanya al-ars tadi ya. Enggak, Iya. karena digiring orang-orang yang anti sholat kayaknya orang ini. Anti Ya, sholat. bentar, itu tuduhan. Bentar. Di Al-Quran itu Kalau banyak bukan istilah tujuan sholat. jawab, apakah sampai 4 rakaat, apakah pakai Al-Fatihah, dalil Qur'annya mana? Makanya itu? Nggak ada dari Quran. Sebentar ya. Sebentar ini jadi kita tidak TikTok ini. Jadi mainnya kita tidak TikTok ini. Gantian ya. Tolong gantian ini. Oke. Tolong gantian. Ini siapa dulu ini? Ini kita ke Pak Adib dulu. Ya kan belum selesai Bang saya. Belum selesai, selalu jawabannya muter beliau itu. Ya, Pertanyaan gini, saya Pak. pertama, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan Nah. kedua. Kalau Anda sholat pakai Oke, Al-Fatihah Bang Alfat, enggak? silakan. Itu 1 menit, Bang pertanyaan. Alfat. ini saya jawab nih, saya jawab. Bang Alfat 1 menit Sedikit sebentar. saja. Kita kasih Saya kesempatan jawab. Bang Alfat. Jangan Saya rebutan Bang. Pertanyaan kedua, kalau Anda sholat pakai Al-Fatihah enggak? Itu pertanyaan kedua. Silakan Sudah, jawab. Bang Alfat? Sudah jawab silakan. Begini, jadi apapun nanti yang dikatakan Bang Opo, jika itu tidak sesuai dengan harapannya Bang Alfat, biarkan saja gitu ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya akan Ya, bertanya oke. sampai ke 3, ke 4, Oke, sampai ke siap, 1000 siap. kali. Ya. Oke, siap. Ini
dijawab dulu Bang Opo, nanti kita ke Pak Adib dulu yang ini sepertinya udah terkoneksi. Kita ke Bang Opo dulu sebentar. Nanti baru ke Pak Adib, baru ke Gus Romli, gitu ya. Saya kasih Siap, waktu. siap. Siap, Bang. Dadang. Sebentar. Oke. Malah, jadi pertanyaan saya diperhatikan pertanyaan saya. Kalau Betul. sholat pakai Al-Fatihah atau tidak? Top Marco Oke. top. Oke. Kalau sholat pakai Al-Fatihah atau tidak? Kalaupun itu nanti jawabannya ngelantur, udah biarkan itu jadi jawaban Ya nggak dia. Gitu, apa-apa. maksud saya. Ya, saya biasa nanya sama anak-anak, jawabannya ditanya A, jawabannya U. Oke, siap. Saya kasih Bang Opo 2 menit, nanti Pak Adib, baru Gus Romli. Yang lain mohon tenang, sabar gitu ya. Terima kasih. Sekarang Bang Opo silahkan 2 menit untuk menjawab. Bang Opo? Oh, saya di unmute ya. Di mute saya. Ya, tadi kadang soalnya ini Oh, ya. bareng-bareng. Oke, silahkan. Oke. Sebenarnya kan udah saya bilang, bicara sholat ini banyak ayat-ayatnya yang menjelaskan. Dan kita belum pernah mengkaji itu dengan lengkap. Saya yakinkan itu. Saya pastikan itu bahwa yang ada di sini belum selesai membahas ayat-ayat tentang sholat. Jadi nggak akan selesai saya ngomong mau kayak manapun hari ini nggak akan selesai. Jadi banyak ayat-ayat yang belum dipelajari. Karena apa? Karena kerasukan daripada ajaran-ajaran di luar Al-Quran yang merasuki pemahaman tentang sholat. Gitu. Jadi Berarti pertanyaan tadi nggak bisa dijawab ya Bang Opo ya? Sebentar dulu. Ini Oke, dasarnya ini. Oke, Karena pemahaman-pemahaman a priori yang sudah merasuk di luar Al-Quran, sehingga dia merasa dirinya udah sholat. Sehingga nanya, rokaatmu berapa sholat? Berapa rokaat kamu sholat? Yang nanya aja dia nggak ngerti. Ayat berapa rokaat itu? Nggak ngerti dia. Duhur, istilah duhur itu di mana? Ayat berapa? Dia pakai sembarangan istilah gitu. Yang nanya aja nggak ngerti gitu. Kan lucu gitu. Kita mau bertanya itu pakai Al-Quran. Karena Al-Quran ini la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak ngerti kok nanya gitu. Jadi seolah-olah sholat dia udah benar. Menghakimi sholat orang nggak benar. Ini kan selama ini kayak gitu ceritanya kan. Kamu sholat pakai Fatihah tidak? Wong Al-Fatihah itu ada dalam Al-Quran kok. Al-Quran itu kan sholawati mirobbihim. Jadi ya jelas lah. Al-Fatihah itu wajib dipakai. Ya pasti. Tapi bukan itu yang mau saya persoalkan. Yang mau saya persoalkan, sholat ini apa sebenarnya? Apa ritual? Ruhbaniyah? Atau sholat ini apa esensinya? Apa sebenarnya sholat? Sudah ditangkap jawabannya Pak. Jadi itu. pertanyaan sebentar Bang Alfat. Biar diselesaikan dulu Bang Alfat. Sudah. Tadi kan sudah dijawab. Ya sudah. Ya belum selesai tadi Bang Alfat. Sudah dijawab. Dia pakai. Sudah. Iya. Sebentar, diselesaikan dulu waktunya. Waktunya biar pas. Saya bertanyanya sedikit loh. Sudah dijawab ya sudah. Wong saya butuh jawaban. Sudah dia pakai. Harus adil. Moderator kan dia sudah jawab. Oke. Kan tadi saya kasih waktu Bang Alfat 2 menit, cuma digunakan sedikit kan itu. Ya. Untuk apa bertanya sedikit kok pakai bermenit-menit? Nah, artinya kan saya tetap 2 menit kan gitu. Bang Opo. Dia kan sudah dijawab. Bang Opo sudah belum jawabnya. Jadi gini, ayat-ayat tentang sholat ini banyak. Bang Opo 30 detik lagi. Oke, ayat-ayat tentang sholat ini banyak. Dan saya yakin di sini nggak ada yang hafal semua ayat-ayat tentang sholat. Nggak ada yang hafal semua ya. Kalau secuil pasti hafal lah. Tapi semua ayat-ayat terkait sholat ini nggak ada yang hafal itu. Apalagi mengerti. Kalau hafal pun belum tentu mengerti kan. Nah, jadi nggak ngerti dasar sholat apa, tujuan sholat apa, teknis sholat menurut Al-Quran apa. Yang adanya teknis sholat menurut yang dia pikirkan. Pikir itu sholat itu seperti yang dipikirkan. Padahal ayat-ayatnya disuruh paparkan semua ayat tentang sholat nggak ngerti itu. Pasti itu. Ya jamin itu. Oke, cukup Bang Opo. Baik, saya lagi. Bentar, kita seperti kesepakatan. Kita ke Pak Adib dulu, tapi belum itu. Oke, kita ke Pak Adib dulu. Sabar ya. Nanti ke Gus Romli, baru ke Bang Alfat lagi gitu. Iya. Instruksi Bang Ain. Ya, Bang Oke, ini menjadi debat kusir ya. Saya memberikan masukan kepada Bang Ain. Mungkin lain kali Bang Opo jadikan narasumber saja dia di channel yang lain. Jadikan narasumber, nanti biarlah kita sebagai pendengar. Betul. Misalnya tentang sholat tadi.
Menurut dia pandangan sholat itu gimana? Yang mereka, yang Bang Opo merasa orang-orang sholat itu tidak seperti yang ada di pikiran dia. Jadi saya kepengen juga Bang Opo menjelaskan secara tuntas tentang sholat. Oke, Iya. terima kasih. Besok tentang puasa, tentang haji. Jadi gitu. Nanti Terima biar kasih. teman-teman yang bertanya. Mungkin itu masukannya Bang. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kismet. Oke. Sedikit Bang, Kita ke Pak Adib dulu ya, tadi belum Bang Ain. jaring. Bang Ya? Ain, sedikit saja. Saya begini. Sepakat seluruh ulama, baik 1 menit Bang Alfat. Ya, Lalu ke Pak Adib, ke Gus Romli. Oke, 1 menit. sepakat para ulama, baik Syafi'i, Hambali, Malik, Hanafi, ataupun yang lain dari Syiah, sholatnya seperti itu. Iya. Seperti yang kita lihat. Iya. Kalau ada sholat yang lain, tolong tunjukkan kepada saya. Pertama. Ada sholat zuhur tadi, zuhur. Sebentar Bang. Jadi, Sebentar, selesaikan dulu. tentang memelihara sholat dan menegakkan sholat, itu hal yang berbeda. Itu nggak usah Bang Romi diajarin tahu. Tentang sholat ini tanhanil fasya'i wal munkar itu tahu. Tentang kenapa fawailul musholin itu Bang, itu tahu. Nggak usah dibahas. Kita tidak bahas itu. Yang saya tanyakan, ketika kita sholat kan kita membaca Al-Fatihah. Seluruh ulama mazhab 4 bahkan di antaranya Syiah Zaidiyah itu wajib membaca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, di mana yang mewajibkan Al-Fatihah dalam Al-Qur'an? Betul. Karena kalau Al-Quran itu kan banyak yang lain juga. Tapi kenapa sepakat ulama mayoritas, baik Syiah termasuk Zaidiyah, baik Asna Asyariyah, atau Imamiyah, itu juga membaca Al-Fatihah menganggap wajib. Top Marco top. Jadi 1 menit Pak Alfat ya. Oke, kita ke Pak Adib dulu nih. Pak Adib dulu. Pak Adib? Halo Pak Adib. Kedengaran nggak ya? Ya, kedengeran. Maaf, saya posisinya kan di Solo, jadi sinyalnya ini berkali-kali putus-putus, jadi mohon maaf. Enggak apa-apa. Jadi silakan. Seperti usulannya Bang Alfat, saya sangat setuju bahwa agar tidak menjadi debat kusir dan menjadi tidak konstruktif dan tidak produktif, untuk pembicaraan masalah sholat ini saya setuju nanti di lain kesempatan itu menjadi tema utama diskusi dan narasumbernya Bang Opo. Karena kalau dilihat dari arah pembicaraan ini sudah cenderung nggak sehat, dan saya merasa berdosa karena tadi pemicunya awalnya saya bertanya masalah mujtahid mutlak dan taklid, terus kemudian melebar kemana-mana sehingga tema utama masalah ars ini menjadi terlantar. Jadi itu. Dan untuk menutup ya ini saya mati. Jadi saya mohon dimaklumi nanti kalau suaranya terputus-putus. Tapi sebelum terputus masih kedengaran nggak ini sekarang? Masih. Oke, bagus. Masih kedengaran. Kalau masih kedengaran bagus, kita semua mohon dengan hormat coba bukalah surat An-Nur 24 ya, surat nomor 24 ayat 41. Itu saja dulu mengenai sholat. Tapi saya tetap setuju usulnya bahwa pembicaraan diskusi masalah sholat itu nanti aja lain kali, sehingga narasumbernya kita sepakati Bang Opo. Jadi tidak bertele-tele, karena tema sekarang kan ars sebetulnya. Demikian saja tanggapan saya. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adib. Oke, mungkin mungkin usulannya saya terima ya, itu untuk kali ini kita kembali lagi ke laptop ya. Mungkin saya kasih waktu
2 menit nanti untuk kaitannya kurang lebih 2 menit kaitannya dengan ars dulu. Ya, nanti bisa diagendakan untuk kaitannya dengan sholat. Seperti itu. Gimana Bang Alfat? Kita mengkaji ars ini ya. Setuju sekali itu. Siap. Oke, nah nanti ini siapa yang mau menanggapi dulu ini? Menyampaikan biar saya kembalikan ke saya, Bang. Oke, kembalikan ke saya dulu sebentar. Silakan. Gus Fad dulu. Tadi bicara ars, jadi apapun yang kita narasikan ke sana sebenarnya itu juga nanti ujungnya ke sini, tapi kepanjangan. Jadi kalau bicara ars itu ada kaitannya dengan alma. Tadi di narasi pertama Pak Afid kalau nggak salah bicara bahwa alma jangan dimaknai. Siapa tadi, Bang Opo atau Pak Afid ya, bicara jangan dimaknai air. Jadi alma itu bisa bermakna air karena kata Allah wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi. Ya. Sungguh Allah yang menurunkan dan Allah telah menurunkan wa anzala minas sama, dan Allah telah menurunkan air dari langit. Ya. Maka identik kata ma itu identik dengan air, walaupun ada yang menerangkan alma dalam lafaz wakana arsyuhu alal ma itu dimaknai dengan unsur air atau asap putih, karena air apabila diurai dia menjadi uap. Air itu ketika dia bersatu antara hidrogen dan oksigen, dia menjadi air. Tapi ketika diurai, dipanaskan, direbus, dia akan menguap menjadi asap. Terurailah, terpisahlah unsur-unsur ini antara hidrogen dan oksigen ya dalam ilmu fisika. Maka apapun itu, mau disebut itu uap, mau disebut itu air, intinya alma adalah hidrogen dan oksigen. Ya. Maka saya pakai bahasa begini saja. Dan pada saat itu arsy Allah ya di atas hidrogen dan oksigen. Bicara hidrogen dan oksigen, maka hidrogen itu ada unsur atom. Ya, hidrogen maupun oksigen ada unsur-unsur atom. Bicara atom berarti bicara unsur-unsurnya, partikel-partikelnya. Ya. Bicara partikel-partikel berarti kita bicara ruang-ruang kosong. Bicara ruang-ruang kosong menjadi disebut partikel karena ada penentu massa. Maka alma silakan mau diartikan apa saja terserah, tapi intinya dia adalah oksigen dan hidrogen yang terdiri dari partikel, terdiri dari atom, dan atom terdiri dari partikel. Partikel ada karena ada penentu massa. Ars penentu massa. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Alfat. Monggo yang lain mau menambahkan. Saya menambahkan Gus. Jadi begini. 3 menit ya Gus. 3 menit. Saya tadi mengatakan bahwa arsy itu adalah makhluk yang terbesar dan terluas ya. Sudah saya sampaikan misalnya di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 202-203, juga dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 405. Sekarang arsy memiliki para pemikul yang memikulnya. Ya, jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 7 itu, kalau saya baca itu takut mengurangi waktu ya, bahwa arsy itu dipikul ya. Jadi arsy itu ada malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji dan semuanya. Itu dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkalam, udina li an ahaddatsa an malik min malaikatillah min hamalatil arsh indama baina syahmiyatil udunihi
ila atiqihi masirata sab'i mi'ati amin. Nah, ini kan diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Abu Dawud dengan nomor hadisnya 4727. Jadi yang dimaksud dengan Quran surat Ghafir ayat 7 itu, baginda Nabi bersabda begini, aku baginda Nabi SAW telah diizinkan untuk menceritakan bahwa seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy itu, sesungguhnya satu malaikat saja ya, jarak antara daun telinga dan pundaknya malaikat seorang itu, padahal 8 kan yang memikul itu, adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Ya, jadi ini bisa dilihat juga di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz 8 halaman 665. Jadi Quran surat Ghafir ayat 7 itu satu malaikat yang memikul arsy itu saja jarak antara daun telinga dan pundaknya ini saja 700 tahun. 700 tahun. Nah, itu bagaimana jarak antara, wah ini nggak bisa dibayangkan lagi, sehingga bahwa arsy itu adalah bukan dan juga bukan kursi. Nah, ini harus dipahami. Ayatnya jelas, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyatun. Quran surat Al-Haqqah ayat 17. Dan pada hari ini 8 orang malaikat menjunjung arsy. Tadi kan 8 kan, satu malaikatnya seperti itu. Arsy Tuhanmu, malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka 8 malaikat. Ditunjang lagi oleh Quran surat Hud ayat 7, wa kana arsyuhu 'alal ma'ih. Jadi menurut apa ini? Menurut Sahih Bukhari dan Muslim ya, tentang sifatul arsy ya, juga Al-Hakim dalam Mustadraknya bahwa ini dan adalah singgasananya Allah sebelum itu ini harus ada. Ini namanya idhofah, di atas air. Nah, jadi selanjutnya dijelaskan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa berkata, aku Abu Dzar Al-Ghifari mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, mal kursiyyu fil arsy illa kahal qati min hadidin ulkiyat baina dhahrai falatin minal ardih, ya. Tidaklah kursi itu bila dibandingkan dengan arsy, ya, perbandingannya kursi dengan arsy adalah kecuali seperti satu lingkaran dari besi yang dilemparkan di atas permukaan padang yang luas dari permukaan bumi ini. Silahkan dilihat dalam kitab Al-Qaulul Mufid juz 3 halaman 298. Sehingga menurut apa? Ya, 1 menit gak apa-apa. Sehingga menurut kitab Syarah Aqidatut Thahawiyah halaman 312-313 itu bahwa kursi itu di depan arsy seperti tangga menuju kepada arsy-nya itu. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud, juga riwayat Al-Hakim juz 2 halaman 364 dikatakan bahwa ada orang yang berkata sesungguhnya arsy itu adalah kursi berdasarkan hadis ini, tetapi yang benar adalah ini terus menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, juga menurut Ibnu Abil Is dalam Syarah Al-Aqidatut Thahawiyah disebutkan bahwa sebetulnya arsy itu lebih besar daripada kursi. Nah, begitu loh. Nah, jadi itu intinya sudah. Ya, oke, terima kasih. Iya. Ya. Oke, biar saya tanggapi lagi Bang Romli biar selesai ini. Oke, yang lain dulu Bang Alfat ya. Porsinya waktunya. Ini biar selesai narasi antara Bang. Kalau nanti nggak selesai, nanti silakan yang lain. Jadi begini, saya mau sedikit 1 menit. Yang lain nanti silakan raise hand ya kalau mau menanggapi. Oke, 1 menit Bang Alfat. Saya mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Gus Ramli. Jadi begini, saya sepakat kalau arsy Allah itu lebih besar dari digambarkan seperti ini. Sepakat. Tapi begini, kita ini kan sedang menelaah. Dan kalau kita telaah, ya,
di alam jagat raya ini mayoritas adalah oksigen dan hidrogen. 80% yang ada di alam ini adalah hidrogen. Sedikit sekali unsur-unsur lain. Kecuali di kerak bumi, dia banyak oksigen. Maka bintang, planet, dan apapun itu yang di alam ini adalah ibarat di lautan oksigen. Dia hanya setitik debu. Bintang-bintang itu, planet-planet itu yang bermiliar-miliar ini hanya setitik debu di antara lautan hidrogen dan lautan oksigen yang disebut alma, dari air yang diurai menjadi hidrogen dan oksigen. Saya sepakat karena yang kita ini udah merasa besar, bumi ini sudah seperti besar. Ada lagi planet yang jauh lebih besar daripada bumi. Ada lagi bintang-bintang yang miliaran yang lebih besar dari matahari. Itu hanya seperti debu di lautan hidrogen dan oksigen. Saya sepakat, tapi ini kan sedang menelaah. Itu menurut saya. Oke. Sip, Top Marco Top. Iya, bagus. Oke, kita ke Bang Opo. 3 menit Bang Opo, silahkan. Jadi kalau merujuk pada wakana arsuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ yang perlu digarisbawahi adalah kata alma. Jadi beda dengan yang dimaksud Bang Alfat, alma dengan ma'a. Itu satu nakiro, satu makrifat. Kalau ma'a itu ada juga di surat 2318, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari dan seterusnya. Jadi di situ memang air, karena pada kalimat kata setelahnya itu ada biqadar. Jadi dengan takaran, dengan kadar. Jadi air di situ memang ciptaan dengan kadar. Tapi pada wakana arsu alma itu ungkapan. Sama seperti al-jannah, ungkapan. Jadi ya ungkapan jangan dimaknai denotasi, tapi majasi. Kenapa ungkapan? Karena di sini dia bukan berupa ciptaan, tapi dia berupa rumusan. Bedakan rumusan dengan ciptaan. Rumusan itu justru sumber segala ciptaan. Saya ulangi sekali lagi. Rumusan alma itu sumber segala ciptaan. Oleh sebab itu, alma itu bedakan dengan ma'an. Pada 2130 dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jelas di situ. Rumusan alma itu adalah kami jadikan segala sesuatu kehidupan itu dari alma, bukan dari ma'a. Itu garis bawahi. Jadi jangan kita samaratakan. Bentuk katanya aja beda. Kalau ma'a itu ciptaan yang Allah turunkan dari langit, air, H2O. Tapi kalau al-ma'a seperti air tapi bukan air. Surga itu seperti taman. Jannah itu seperti taman tapi bukan taman. Masa ada taman tempat pelacur kita bilang juga surga? Kan enggak. Tapi seperti taman. Ambil kiasannya, ambil majasinya. Wajah sahabatnya ambil. Hubungan persamaannya. Jangan mentok-mentok bulat-bulat ditelan air gitu. Orang ini bicara rumusan kok. Makanya dari rumusan al-ma'a ini Allah jadikan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu kehidupan 2130. Jadi rujukannya nggak usah jauh-jauh. Wong Quran lengkap kok. Nggak usah jauh-jauh. Bicara air ya buka. Rujukan air dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana. Melebar-melebar kita jelaskan. Seolah-olah kita lebih tahu dari Allah. Wong ini penjelasan Allah kok. Ini omongan Allah ini. Kalamullah. Itu aja kita merujuk ke sana. Kaitkan itu. Bicara ars itu. Ars itu bicara itu. Kaitkan ayat-ayat yang 1 menit lagi Bang. Sesuai konteksnya. Alma kaitannya. Wakana arsuhu alal ma. Bukan alama. Kalau alama itu kita bilang alama.
itu alama, bukan alalma. Beda. Jadi makanya saya bilang, Quran itu hebat daripada omongan kita. Omongan kita termasuk saya. Omongan kita ini ngalur ngidul. Quran itu enggak ngalur ngidul. Jelas dia, ayatin bainatin. Makanya kembalikan ke Al-Quran. Jangan bilang Al-Quran nggak lengkap. Kitanya nggak lengkap mempelajarinya, iya. Perangkat-perangkat kita mempelajari Al-Quran itu nggak lengkap, iya. Al-Qurannya lengkap. Kembalikan coba dulu. Biar terbuka dia. Ya kan? Jadi alma beda dengan ma. Jadi arsuhu alal ma, bukan alama. Alal ma, ada alif lamnya itu. Itu garis bawahi. Saya kira gak usah panjang-panjang karena intinya di situ. Dan yang kedua, ars itu bukan makhluk. Makhluk. Kita aja yang ngarang-ngarang bilang makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ars ini tidak diciptakan oleh Allah. Tapi seluruh ciptaan Allah itu istawa alal ars. Seluruh ciptaan Allah itu istawa alal ars. Diproporsionalkan atas ars. Sehingga dia proporsional. Manusia yang bikin gak proporsional. Seluruh ciptaan Allah proporsional. Istawa alal ars. Jadi ars itu standar proporsi. Porsi. Standar proporsi. Jadi diproporsikan berdasarkan standar proporsi. Rumusan itu namanya. Ada SOP-nya. Jadi enggak jadi makhluk dia. Sama lah kalau dibilang Al-Quran itu makhluk enggak? Bukan. Enggak ada Allah menciptakan Al-Quran. Justru seluruh ciptaan ini berpedoman pada Al-Quran. Iya. Seluruh ciptaan Allah ini diproporsionalkan berdasarkan al-ars. Arsitektur Allah. Oke, Saya cukupkan aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Opo. Mungkin Ya, boleh saya tanggapi. Saya Ini kan bermula dari saya. Jadi Romli. setiap satu narasi dari orang saya tanggapi, satu orang narasi saya tanggapi. Karena ya, Gus Romli habis ini. Oke. Bang tadi Alfat dari silakan. Gus Romli saya tanggapi, sekarang dari saya tanggapi. Ya, Silakan. begitu kan? Silakan. Nah, ya kalau nanti jadi begini, ketika kita bernarasi ini jangan tendensi seakan manusia ini bodoh semua, yang pintar cuma kita. Ya nggak boleh seperti itu ya. Seakan-akan orang tuh nggak ngerti Quran, yang cuma ngerti cuma kita. Jangan seperti itu. Ya kalau kita sedang bahas ya, bahas saja. Menurut Anda apa? Cuman teman kalian menjustis, tapi tidak bisa mengurai. Ya, cuman bisa menjustis. Ini bukan diskusi. Buang rasa itu di dalam hati. Jadi begini, kita ini kan sedang mengurai